hadirin sekalian yang masih bersama saya, Perita Julia Evelyn selaku moderator di Time Speaker mengucapkan selamat datang di acara debat hari ini. Tanpa menunggu lama lagi, kita mulai saja ke pertandingan kedua dengan tema Mesin Budaya Organisasi Kampus lebih sering membentuk toksik kultur daripada memberikan manfaat. Silakan kepada tim pro untuk mengemukakan argumen pertama selama 2 menit. Untuk tim pro dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya sebagai pembicara pertama untuk berbicara. Salam kepada juri yang ada di Iman dan di sana, juga salam kepada rekan tim preposisi terkait mosi yang sedang kita bahas, yaitu budaya organisasi kampus lebih sering membentuk toxic culture daripada memberikan manfaat. Kami setuju dengan mosi tersebut karena budaya senioritas yang kuat dalam organisasi seringkali menciptakan tekanan psikologis bagi mahasiswa baru dan mengarah pada budaya yang tidak sehat. Di banyak organisasi kampus, mahasiswa senior memiliki kekuasaan lebih besar atas senior. Seringkali menciptakan perasaan inferior bagi mahasiswa baru. Senioritas ini bisa membuat mahasiswa baru merasa tertekan untuk selalu mengikuti perintah tanpa ruang untuk mengungkapkan pendapat atau merasa dihargai. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud pada tahun 2022, sekitar 35% mahasiswa melaporkan merasa tertekan oleh budaya senioritas dalam organisasi kampus yang menghambat rasa percaya diri dan partisipasi mereka. Penelitian dari Universitas Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 40% mahasiswa yang keluar dari organisasi kampus mengaku merasa tidak dihargai atau diperlakukan tidak adil karena adanya sistem senioritas yang berlaku. Contoh kasus di beberapa organisasi kampus, mahasiswa baru diwajibkan mengerjakan tugas berat, seperti menyiapkan acara besar tanpa dukungan yang cukup, hanya karena mereka dianggap lebih rendah daripada senior. Hal ini membuat mereka merasa terisolasi dan tidak dihargai. Terima kasih. Apakah ingin menambahkan argumen karena waktu masih ada? Tidak. Baik, lanjut saja kepada tim kontra untuk mengemukakan argumen pertama selama 2 menit. Untuk tim kontra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk mengungkapkan argumen pertama dari tim kontra. Saya ungkapkan tim kontra tidak setuju dengan mosi pada kali ini karena sejatinya organisasi itu justru memberikan banyak manfaat terhadap mahasiswa yang mengikutinya. Karena organisasi kampus itu adalah tempat yang efektif untuk mengembangkan keterampilan soft skill seperti kepemimpinan, manajemen, dan komunikasi yang sangat penting untuk masa depan profesional mahasiswa. Meski pada kali ini mengatakan bahwa budaya organisasi kampus lebih sering membentuk toxic culture daripada memberikan manfaat. Itu sangat tidak sesuai dengan realitas karena hakikatnya organisasi kampus adalah memberikan wadah atau platform bagi mahasiswa untuk mengembangkan soft skill-nya untuk melalui pengalaman nyata atau aktivitas yang ada dalam organisasi tersebut. Karena dengan bergabungnya seorang mahasiswa ke dalam organisasi kampus justru dapat memberikan mahasiswa kesempatan yang lebih besar untuk belajar tentang kepemimpinan, bekerja dalam tim, mengatur proyek besar, dan berkomunikasi dengan berbagai pihak. Keterampilan ini sangat dicari dan dibutuhkan oleh pasar kerja atau institusi. Kemudian, keterampilan ini justru membantu mahasiswa untuk lebih siap menghadapi dunia kerja setelah lulus. Sesuai dengan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 yang mengatakan bahwa 70% lulusan yang aktif dalam organisasi justru memiliki peluang lebih besar daripada yang tidak berorganisasi untuk diterima bekerja di satu institusi. Kemudian penelitian dari Universitas Diponegoro tahun 2023 menemukan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam organisasi memiliki keterampilan kepemimpinan dan manajerial yang lebih baik yang membuat mereka lebih siap di pasar kerja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, lanjut saja kepada tim pro untuk mengungkapkan argumen kedua selama 2 menit. Untuk tim pro dipersilakan.
Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan argumen yang kedua untuk melanjutkan dari argumen yang pertama yang disampaikan oleh rekan saya pembicara pertama mengenai budaya organisasi kampus lebih sering membentuk toxic culture, yaitu kami setuju bahwa dengan masuk organisasi, beban kerja yang berlebihan dari organisasi kampus seringkali mengganggu kehidupan pribadi dan akademik mahasiswa yang dapat merusak kesejahteraan mental dan akademis mereka. Organisasi kampus seringkali mengharuskan anggotanya untuk mengikuti rapat atau kegiatan di luar jam mata kuliah. Beban kegiatan ini membuat mahasiswa kesulitan untuk mengatur waktu kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi mereka. Ketidakmampuan mengatur waktu ini beresiko menyebabkan kecemasan serta penurunan kualitas akademik mahasiswa. Seperti dari survei Universitas Gadjah Mada pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 48 mahasiswa yang terlibat dalam organisasi mengalami penurunan IPK karena waktu yang mereka habiskan untuk organisasi lebih mengganggu waktu belajar mereka. Lalu ada penelitian dari Journal of Higher Education pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa lebih dari 50% mahasiswa yang aktif dalam organisasi melaporkan merasa kelelahan dan kurang tidur karena kegiatan organisasi yang berlarut-larut yang berujung pada masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan burnout. Lalu contoh kasusnya, seseorang mahasiswa di Universitas Brawijaya yang aktif dalam organisasi mengungkapkan bahwa ia mengalami penurunan kinerja akademik dan merasa cemas karena harus memprioritaskan tugas organisasi dibandingkan dengan persiapan ujian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, lanjut saja kepada tim kontra untuk mengemukakan argumen kedua selama 2 menit. Untuk tim kontra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya sebagai tim kontra tidak setuju dengan mosi budaya organisasi kampus sering membentuk toxic culture daripada memberikan manfaat, karena budaya organisasi kampus lebih banyak memberikan manfaat. Organisasi kampus memberikan kesempatan untuk memperluas jaringan profesional yang membuka peluang kerja dan kolaborasi yang lebih luas setelah lulus. Di dalam organisasi, mahasiswa dapat berinteraksi dengan mahasiswa dari berbagai jurusan dan angkatan, dosen, serta alumni yang sudah berpengalaman. Hal ini memberi mereka kesempatan untuk membangun hubungan yang bisa sangat membantu dalam mencari peluang kerja atau magang setelah lulus. Dengan memiliki konteks ini, mahasiswa dapat lebih mudah mengetahui informasi mengenai lowongan pekerjaan dari alumni yang sudah berpengalaman di dunia kerja. Jaringan yang terbentuk ini sangat penting dalam dunia profesional di mana banyak peluang tidak hanya datang dari melamar pekerjaan secara langsung, tetapi juga melalui rekomendasi dan kolaborasi. Oleh karena itu, bergabung dalam organisasi kampus merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cerah. Kemudian, survei dari Pusat Pengembangan Karir Universitas Indonesia 2023 menunjukkan bahwa 85% mahasiswa yang terlibat dalam organisasi memiliki konteks profesional yang lebih luas, yang sangat membantu mereka mendapatkan peluang kerja. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam organisasi kampus dapat menjadi investasi masa depan yang sangat berharga, membuka banyak pintu untuk karir yang lebih baik. Kemudian, penelitian dari Universitas Surabaya 2022 menemukan bahwa mahasiswa yang aktif dalam organisasi lebih mudah mendapatkan magang di perusahaan ternama karena mereka memiliki jaringan alumni dan mitra yang kuat. Sebagai contoh, seorang mahasiswa di Universitas Gadjah Mada yang aktif dalam organisasi sudah habis. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, lanjut saja kepada tim pro untuk mengungkapkan argumen ketiga selama 2 menit. Untuk tim pro dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya sebagai pembicara ketiga untuk mengungkapkan argumen yang ketiga. Terkait mosi yang sedang kita bahas, yaitu budaya organisasi kampus lebih sering membentuk toxic culture daripada memberikan manfaat. Saya setuju dengan mosi tersebut karena saat berorganisasi, konflik internal dalam organisasi kampus seperti perebutan jabatan atau kementerian anggota
seringkali terjadi menciptakan suasana yang tidak sehat dan merusak hubungan sosial antar anggota. Perbuatan jabatan atau ketidaksetaraan dalam distribusi tugas seringkali menimbulkan konflik antar anggota organisasi. Mahasiswa yang terlibat dalam persaingan ini seringkali merasa tidak dihargai atau disingkirkan. Ketegangan ini bisa memecah hubungan antar anggota dan membuat suasana organisasi menjadi toksik. Adapun fakta yang mendukung argumen saya tersebut, sebuah penelitian oleh Universitas Airlangga pada tahun 2023 menemukan bahwa 28% mahasiswa yang aktif dalam organisasi mengalami konflik internal yang membuat mereka keluar dari organisasi tersebut. Ada pula survei dari Asosiasi Psikologi Indonesia pada tahun 2022 menyatakan bahwa 32% mahasiswa mengaku mengalami ketegangan dan stres karena konflik perebutan jabatan dalam organisasi kampus mereka. Sekian rekomendasi kepada Anda. Apakah ingin menambahkan argumen karena waktunya masih tidak ada? Terima kasih. Lanjut saja kepada tim kontra untuk mengungkapkan argumen ketiga selama 2 menit untuk tim kontra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan argumen saya. Kami selaku tim kontra tetap pada pendirian kami, yaitu tidak setuju mengenai mosi kali ini, yaitu budaya organisasi kampus lebih sering membentuk toxic culture daripada memberi manfaat. Mengapa? Konflik dan tekanan dalam organisasi sebenarnya dapat membangun ketahanan mental dan keterampilan problem solving mahasiswa. Dengan menghadapi tantangan ini, mereka dilatih untuk menjadi lebih resilient dan siap dalam menyelesaikan masalah di dunia nyata. Dalam organisasi kampus, mahasiswa seringkali dihadapkan pada situasi yang penuh tekanan, seperti tengah waktu proyek, konflik antar anggota, atau masalah logistik. Itu benar. Namun, menghadapi dan menyelesaikan masalah ini mengajarkan mereka bagaimana tetap tenang di bawah tekanan dan menemukan solusi. Hal inilah yang dapat melatih mahasiswa dalam problem solving. Penelitian dari Journal of Leadership and Development tahun 2023 menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam organisasi memiliki kemampuan problem solving 50% lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak aktif. Survei Universitas Hasanuddin tahun 2022 menyebutkan bahwa 80% mahasiswa yang aktif dalam organisasi merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja setelah lulus. Contoh kasus, seorang ketua organisasi di Universitas Bina Nusantara berhasil menyelesaikan masalah dalam sebuah acara dengan menghadapi banyak tantangan, yang kemudian membantunya mengembangkan keterampilan problem solving yang sangat dihargai di tempat kerjanya setelah lulus. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Apakah ingin menambahkan argumen karena waktu masih ada sangat cukup? Selanjutnya sesi diskusi selama 25 menit. Silakan kepada tim pro dan tim kontra yang ingin mengungkapkan sanggahan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mengungkapkan argumen saya. Saya tetap setuju pada masa kali ini budaya organisasi kampus lebih sering membentuk toxic culture daripada memberikan manfaat. Karena meskipun organisasi kampus dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kenyataannya tidak semua mahasiswa terlibat dalam organisasi memperoleh pengalaman kepemimpinan yang efektif. Banyak mahasiswa yang hanya memegang jabatan formal tanpa benar-benar memimpin atau menghadapi tantangan nyata. Beberapa mahasiswa mungkin hanya terlibat dalam kegiatan rutin tanpa kesempatan untuk berinovasi atau memimpin proyek yang besar. Terima kasih. Saya tidak setuju karena hal itu lebih bergantung pada individu dan pengelola organisasi itu sendiri. Organisasi kampus tetap menjadi ruang untuk belajar berkolaborasi dan mengambil inisiatif. Bahkan kegiatan rutin dapat menjadi pembelajaran berharga jika dijalani dengan tanggung jawab, peluang memimpin dan mengembangkan keterampilan tetap tersedia bagi mahasiswa yang proaktif. Saya juga tidak setuju dengan pernyataan dari pembicara satu. Senioritas bisa kita jadikan sebagai wadah pembelajaran, bukan penindasan. Budaya senioritas dalam organisasi kampus seharusnya dipandang sebagai mekanisme pembelajaran. Mahasiswa senior yang lebih pengalaman dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada junior. Buktinya banyak organisasi menerapkan mentorship program di mana mahasiswa senior menjadi pembimbing untuk junior mereka. Hal ini terbukti meningkatkan kepercayaan
kepercayaan diri mahasiswa baru dalam menghadapi tugas-tugas organisasi. Perlu kita lihat juga pada masa ini adalah budaya organisasi kampus bahwa sering membentuk toxic culture daripada memberikan manfaat. Perlu kita garis bawahi budaya organisasi kampus penyalahgunaan senioritas adalah deviasi bukan inti dari budaya organisasi. Instruksi izin memperkuat tanggapan dari rekan saya bahwa mengenai organisasi mengurangi waktu untuk belajar menyebabkan penurunan IPK dari pembicara 2. Menurut saya, keterlibatan dalam organisasi kampus tidak harus mengorbankan akademik jika mahasiswa bisa mengelola waktunya dengan baik. Banyak mahasiswa yang berhasil menyeimbangkan organisasi dengan studi mereka, bahkan beberapa di antaranya merasa lebih termotivasi dan lebih terorganisasi setelah terlibat dalam organisasi. Organisasi juga memberikan pengalaman praktis yang memperkaya pemahaman akademis mereka. Karena faktanya, menurut survei di Universitas Indonesia tahun 2021 mencatat bahwa 70% mahasiswa yang aktif di organisasi merasa lebih termotivasi untuk meningkatkan IPK mereka karena tuntutan tanggung jawab organisasi yang mendorong mereka lebih disiplin. Terima kasih atas kesempatannya. Tetapi kami di sini sebagai tim pro tidak setuju terkait argumen yang disampaikan oleh tim kontra mengenai keterampilan manajemen dan komunikasi yang membantu mahasiswa untuk siap menghadapi dunia kerja setelah lulus. Kami sebagai tim pro tidak setuju karena tidak semua pengalaman organisasi relevan dengan dunia kerja. Keterampilan yang diasah sering informal dan tidak sesuai dengan standar pemberi kerja. Selain itu, hanya sebagian anggota yang mendapatkan peran yang signifikan, sementara yang lain hanya terlibat secara pasif. Akibatnya, keterampilan dari organisasi kampus tidak selalu cukup untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Terima kasih. Instruksi izin memperkuat argumen dari rekan saya bahwasanya mahasiswa yang terlalu terlibat dalam organisasi kampus seringkali terbatas pada kalangan mahasiswa dan alumni yang sudah familiar. Hal ini tidak memberikan keuntungan langsung dalam membangun koneksi profesional yang lebih luas di dunia industri yang lebih kompetitif. Sebagian besar mahasiswa mungkin tidak mendapatkan peluang kerja atau magang dari jaringan mereka terbatas dari lingkungan kampus itu sendiri. Terima kasih atas argumen yang telah disampaikan oleh Bintro. Kami menghargai pandangan tersebut, namun saya tetap tidak setuju. Organisasi yang baik justru mengajarkan mahasiswa untuk menghormati struktur, namun tak mendorong kebebasan berekspresi. Banyak organisasi kampus secara aktif mendorong mahasiswa baru untuk mengkontribusi dan mengambil tempat di ide mereka dalam pengambilan keputusan. Proses ini membantu mereka belajar tentang dinamika kelompok dan cara berkomunikasi secara konstruksi. Aktivitas organisasi tidak menjamin penerimaan kerja. Banyak pemberi kerja yang lebih memprioritaskan pengalaman praktis atau akademis daripada keterlibatan dalam organisasi. Selain itu, kemampuan kerja yang lebih relevan seringkali diperoleh dari pengalaman langsung di dunia industri, bukan sekadar pengalaman organisasi kampus. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas tanggapannya dan argumen yang telah disampaikan dari tim pro. Tetapi di sini saya tetap tidak setuju terhadap argumen pembicara kedua dari tim pro bahwa beban kerja organisasi menggabung kehidupan pribadi dan akademik mahasiswa. Menurut saya, organisasi kampus dapat memberikan pengalaman dalam manajemen waktu yang dimana manajemen waktu sangat dibutuhkan di dunia profesional. Sehingga mahasiswa yang terlibat dalam organisasi akan belajar melalui waktu mereka antara waktu kuliah, organisasi dan kehidupan pribadi. Makanya membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh National Survey of Student Engagement bahwa mahasiswa yang terlibat di dalam kegiatan ekstrakurikuler cenderung memiliki keterampilan manajemen waktu dan disiplin yang lebih baik. Lalu, menurut laporan dari Harvard Business Review menekankan bahwa pentingnya soft skill di dalam keberhasilan dan karir dan bagaimana pengalaman organisasi dapat berkontribusi terhadap pengembangan keterampilan. Terima kasih. Menurut kami, masalah yang dihadapi dalam organisasi kampus seringkali bersifat ringan atau terisolasi, tidak sekompleks masalah yang akan dihadapi di dunia kerja. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi di organisasi kampus tidak selalu mencerminkan situasi di dunia nyata yang memerlukan keterampilan problem solving yang lebih mendalam dan beresiko tinggi. Terlalu fokus pada pembicaraan masalah dapat mengalihkan perhatian dari inovasi dan pengembangan strategi jangka panjang. Juga
juga bisa menciptakan ketergantungan pada solusi cepat yang menghambat kreativitas dan inisiatif individu. Dan jika tidak diimbangkan dengan pengembangan keterampilan lain seperti kolaborasi dan komunikasi, hasilnya mungkin tidak optimal, bahkan dapat menimbulkan konflik yang terakomodatif. Ya, terima kasih. Baik, tentunya saya tidak setuju tentang pendapat dari Fitro dan kami tetap mempertahankan argumen kami bahwa sahnya adalah tetap mempertahankan argumen kami mengenai budaya kampus. Terima kasih. Lebih sering membentuk hal daripada memberi manfaat. Kami tidak setuju karena dalam organisasi itu banyak sekali manfaat yang dimakan. Kami itu dapat dalam organisasi kami bisa melatih public speaking. Yang kedua, kami dapat diberikan manfaat oleh para senior. Saya tidak setuju oleh pendapat sudah. Terima kasih. Dari pendapat argumen dari pembicara 2 tadi yang menyatakan pengolahan akibat organisasi menyebabkan masalah kesehatan mental. Karena masalah kesehatan mental atau stres sering kali terjadi karena kurangnya keterampilan dalam manajemen waktu dan prioritas. Organisasi yang baik akan memberikan dukungan dan dibutuhkan juga untuk dan banyak juga anggotanya yang diberikan kesejahteraan termasuk waktu istirahat dan manajemen beban. Kerja yang realistis. Selain itu juga banyak organisasi yang kini memiliki program kesejahteraan bagi anggotanya yang mencegah kelelahan dan stres berlebihan. Saya tidak setuju dengan tadi pembicara yang mengatakan bahwa konflik dan tekanan dalam organisasi membangun ketahanan mental. Konflik dan tekanan yang dibangun dalam organisasi kampus seringkali bersifat sementara dan tidak memberikan dampak jangka panjang terhadap ketahanan mental mahasiswa. Sebaliknya, konflik dalam organisasi seringkali menimbulkan perasaan cemas, stres, dan juga frustasi yang berkepanjangan. Terus-terusan terlibat dalam situasi konflik meningkatkan tingkat stres dan menciptakan lingkungan organisasi yang tidak sehat. Jika konflik tidak diselesaikan dengan cara yang konstruktif, hal ini bisa menyebabkan individu merasa tertekan, bahkan berujung pada masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Dalam jangka panjang, hal ini justru merusak ketahanan mental daripada membangunnya. Silakan. Saya tidak setuju dengan argumen yang Fitro sampaikan, karena konflik dalam organisasi bukan hal yang selalu negatif. Konflik dapat menjadi kesempatan untuk belajar bagaimana menyelesaikan perbedaan dan memperkuat hubungan antar anggota organisasi yang memiliki komunikasi untuk memiliki komunikasi kerjasama tim. Konflik terjadi seringkali dapat dikelola dengan baik jika ada kebijaksanaan tidak penyelesaian masalah yang jelas. Sekian, terima kasih. Baik. Kami tidak setuju dengan argumen Anda karena kami juga memiliki argumen yang kuat. Terkait banyak yang terlibat dalam organisasi kampus tidak selalu memberikan pengalaman langsung berhubungan dengan perkembangan kader mahasiswa. Banyak mahasiswa yang lebih memanfaatkan waktu untuk fokus pada akademik, magang, atau proyek yang relevan dengan bidang karir mereka. Organisasi kampus dapat mengalihkan fokus mereka dari tujuan yang lebih konkret, seperti keterampilan teknis yang relevan dan pekerjaan profesional. Berdasarkan data yang telah kami peroleh mengenai studi dari Universitas Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 35% mahasiswa yang merasa keterampilan mereka memperoleh dari organisasi kampus relevan langsung dengan pekerjaan mereka setelah lulus. Lalu, laporan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 menemukan bahwa 60% perusahaan lebih menghargai pengalaman magang atau proyek teknis daripada aktivitas organisasi saat merekrut karyawan baru. Lalu data dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020, mahasiswa yang mengikuti program magang memiliki peluang 50% lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan sesuai jenjang studinya dibandingkan mereka yang hanya aktif di organisasi kampus. Terima kasih. Izin menyanggah. Menurut saya, organisasi kampus mengajarkan keterampilan yang dicari oleh banyak pemberi kerja, seperti kepemimpinan, manajemen konflik, komunikasi efektif, dan kerjasama tim. Keterampilan ini seringkali sulit diperoleh melalui pengalaman akademik atau industri kerja. Karena faktanya, menurut Universitas Erlangga, tahun 2021 menunjukkan bahwa mahasiswa yang aktif di organisasi
memiliki tingkat kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi 30% lebih baik saat menghadapi wawancara kerja. Terima kasih. Instruksi ini menambahkan dari rekan saya terkait dengan pengujian anggota atau ketidaksetaraan dalam distribusi tugas tidak mencerminkan budaya organisasi yang baik. Banyak organisasi kampus yang menekankan pada inklusivitas dan kerja tim yang adil. Pengucilan justru bisa diatasi dengan meningkatkan komunikasi antar anggota dan membuat prosedur yang lebih transparan dalam pengambilan keputusan dan pembagian tugas. Hal ini memastikan semua anggota merasa dihargai dan terlibat. Terima kasih. Instruksi. Di sini ada fakta pendukung yang memperkuat argumen dan info. Sebuah penelitian oleh Universitas Airlangga tahun 2023 menunjukkan bahwa 28% mahasiswa yang aktif dalam organisasi mengalami konflik internal yang membuat mereka keluar dari organisasi tersebut. Terima kasih. Instruksi. Kami tetap teguh dengan argumen kami dari tim pro bahwa organisasi itu, sebelumnya kami dari tim kontra tetap memegang teguh bahwa organisasi sebenarnya dapat tidak menanggung ketahanan mental serta organisasi juga tidak memberikan banyak manfaat bagi anggota-anggotanya. Instruksi lagi. Ada juga survei oleh Asosiasi Psikologi Indonesia tahun 2022 menyatakan bahwa 32% mahasiswa mengaku mengalami ketegangan dan stres karena konflik perebutan jabatan dalam organisasi kampus. Jadi tetap saya tidak setuju dengan argumen kalian. Terima kasih. Instruksi. Baik, saya tim kontra tetap tidak setuju dengan karena budaya organisasi kampus lebih banyak memberikan manfaat. Pengembangan jaringan yang luas dan beragam. Organisasi kampus meningkatkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan berbagai pihak yang memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda, mulai dari sesama mahasiswa, dosen, hingga alumni. Interaksi yang beragam ini menciptakan peluang untuk membangun hubungan profesional yang luas yang tidak hanya terbatas pada satu bidang atau jurusan, tetapi melibatkan berbagai sektor industri. Hal ini sangat penting meningkatkan peluang kerja di dunia profesional seringkali datang dari rekomendasi pribadi dan hubungan yang sudah terjalin, bukan hanya dari lowongan pekerjaan yang dipublikasikan. Sekian, terima kasih. Izin untuk menambahkan argumen dari rekan saya terkait tadi bahwa ada penelitian yang menyatakan bahwa beberapa anggota dari organisasi mengundurkan diri karena tekanan seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dari penelitian Journal of Leadership Development pada tahun 2023, mahasiswa yang terlibat dalam organisasi memiliki kemampuan problem solving 50%. Berarti mahasiswa yang tadi kami sebutkan itu problem solvingnya perlu dipertanyakan seperti itu. Dan lagi beberapa masalah yang dihadapi oleh mahasiswa itu sebetulnya mengajarkan mereka bagaimana tetap tenang di bawah tekanan dan menemukan solusi. Sekian, terima kasih. Instruksi. Tidak semua mahasiswa mendapat kesempatan peningkatan diri yang setara. Walaupun organisasi menawarkan peningkatan diri, mahasiswa yang kurang aktif atau tidak memiliki akses terhadap peran strategi dalam organisasi seringkali tertinggal. Hal ini menciptakan kesenjangan di antara anggota organisasi, di mana hanya sebagian yang mendapatkan manfaat. Baik, instruksi. Saya tidak setuju dengan argumen yang telah tadi disampaikan pada pembicaraan kedua. Karena mengapa kalian menggarisbawahi hal atau kejadian yang bersifat buruk atau dalam artian menilai kekurangan dari sebuah organisasi? Karena seharusnya kalian menggarisbawahi atau lebih memperhatikan dan mengapresiasi keberhasilan seorang mahasiswa yang dapat menjalankan akademik dan bidang non akademiknya. Di situ justru yang harus diperhatikan oleh kalian semua tanpa melihat kekurangan dari organisasi tersebut.
Karena perjalanan seseorang dalam menjalankan organisasi dan juga bidang akademiknya itu bergantung terhadap kapabilitas dimiliki oleh dirinya masing-masing. Jadi tidak dapat distigmakan bahwa semua orang atau semua mahasiswa yang masuk ke dalam organisasi tersebut dapat mendapatkan kekurangannya dari organisasi seperti dapat kelelahan ataupun stres mental seperti itu tidak semuanya, karena bergantung terhadap kapabilitas yang dimiliki oleh seorang mahasiswa tersebut. Terima kasih. Apakah ingin menambah argumen karena waktu masih banyak? Izin menyanggah. Izin menyanggah, namun tidak seharusnya di dalam organisasi tidak ada adanya senioritas. Kenapa? Karena jika diadakan senioritas, maka anggota yang lain akan merasa kelelahan, seperti dalam penelitian yang sudah tadi saya jelaskan. Dalam penelitian Journal of Higher Education pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa lebih dari 50% mahasiswa, berarti banyak sekali 50% mahasiswa yang aktif dalam organisasi melaporkan merasa kelelahan dan kurang tidur karena kegiatan organisasi yang berlarut-larut yang berujung pada masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan burnout. Tidak seharusnya di dalam organisasi itu ada senioritas. Kenapa tidak dilakukan dengan kegiatan seperti persahabatan saja, agar tidak adanya tekanan, lalu tidak adanya diskriminasi antara cutting dan juga adik tingkat. Karena jika dilakukan dengan tekanan, maka akan menimbulkan stres yang berlebihan dikarenakan kurang beristirahat, seperti yang tadi dikatakan oleh rekan saya, karena kelelahan dipekerjakan. Silakan. Baik, izin menyanggah. Dari permasalahan yang saudara sebutkan tadi mengenai tekanan mental, sebetulnya bisa kita lihat dari sisi positifnya. Senioritas dapat melatih mental untuk menjadi lebih tahan batin dan menghormati orang yang lebih tua. Untuk memaksimalkan senioritas ini, senior dan junior perlu melakukan praktik yang sesuai dan tidak melakukan intimidasi. Ini kuat untuk sistem senioritas dalam organisasi tidak semata-mata diterapkan untuk memberikan kuasa absolut kepada senior, melainkan untuk menciptakan struktur yang jelas. Hal ini juga memastikan distribusi tanggung jawab yang efektif, mempermudah koordinasi dan memelihara kelangsungan organisasi. Senior yang lebih berpengalaman dapat menjadi mentor yang membantu junior memahami visi, misi, dan tata kerja organisasi. Baik, izin menambahkan, kan saya menanggapi dari pembicaraan Joy tadi mengatakan bahwa senioritas dalam organisasi itu justru memberikan tekanan terhadap anggota. Dan saya katakan bahwa senioritas itu dilaksanakan atau diterapkan dengan sesuai. Jadi dalam artian senioritas itu diterapkan pada saat ada kegiatan, karena tidak mungkin ada senioritas ketika sedang bersama-sama. Itu sangat tidak mungkin dengan sebuah organisasi. Jadi perlu senioritas itu memang perlu ketika memang dalam organisasi tersebut sedang mengadakan sebuah kegiatan ataupun ada program kerja. Karena jika tidak ada dengan senioritas, apa mungkin adanya junioritas? Jadi saya rasa tidak mungkin ketika junior itu yang justru lebih banyak berekspresi, karena perlu adanya wadah yang menanggapi dari junior tersebut, yaitu berupa senioritas, karena senioritas itu sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakannya. Terima kasih. Silakan. Baik, di sini saya tetap tidak setuju dengan argumen yang disampaikan oleh tim Pro, karena tekanan mental tidak bisa dianggap sebagai alat pembelajaran yang ideal. Meskipun tekanan mental dapat melatih ketahanan, tidak semua individu menghadapinya dengan baik. Tekanan yang berlebihan justru dapat berdampak buruk, seperti menurunnya kesehatan mental, motivasi, dan berbagai kita. Dalam dunia pendidikan dan organisasi, penekanan berbasis dukungan dan kerjasama lebih efektif dalam mengembangkan individu dibandingkan dengan praktik senioritas yang seringkali berbasis tekanan. Selanjutnya, senioritas rendah disalahgunakan. Meskipun idealnya senioritas menciptakan struktur yang jelas, dalam praktiknya seringkali terjadi penyalahgunaan wewenang. Beberapa senior memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan intimidasi atau menekan
Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif, menghambat aktivitas, dan juga membuat junior takut untuk berinovasi atau menyuarakan pendapat. Selanjutnya, jika itu penghormatan tidak perlu dipaksakan, seharusnya muncul dari rasa yang alami, bukan dari hierarki. Sistem senioritas yang kaku dapat menanamkan rasa hormat yang dipaksakan, yang cenderung tidak tulus. Sebaliknya, hubungan yang didasarkan pada saling menghargai dan kolaborasi lebih efektif dan membangun organisasi yang solid dan juga harmonis. Silakan. Misalnya tekanan mental yang dirasakan mahasiswa baru bukan semata-mata akibat budaya senioritas, melainkan seringkali merupakan bagian dari proses adaptasi lingkungan baru. Tekanan ini justru dapat menjadi latihan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di dunia kerja dan masyarakat. Faktanya, studi Universitas Pajajaran pada tahun 2002 menunjukkan bahwa 70% mahasiswa yang berhasil melewati masa adaptasi awal di organisasi kampus merasa lebih percaya diri dan mampu menghadapi tekanan di lingkungan lain. Dan setelah saya sebutkan juga bahwa penyalahgunaan senioritas adalah deviasi, bukan inti dari budaya organisasi. Terima kasih. Instruksi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2022, sekitar 35% mahasiswa melaporkan merasa tertekan oleh budaya senioritas dalam organisasi kampus yang menghambat rasa percaya diri dan partisipasi mereka. Hal ini dapat terjadi karena senioritas yang sering terjadi di kampus, sehingga mahasiswa baru itu merasa tertekan dan untuk selalu mengikuti perintah tanpa ruang untuk mengemukakan pendapat atau merasa dihargai. Terima kasih. Saya sebagai tim kontra akan tetap memperkuat argumen saya dan menyanggah argumen dari tim pembicara kedua tentang beban kerja organisasi kampus yang mengganggu kehidupan pribadi dan akademik. Keterlibatan dalam organisasi kampus dapat membantu mahasiswa mengelola waktu dengan lebih baik, mengembangkan keterampilan manajemen, dan menyeimbangkan kegiatan akademik dengan kegiatan organisasi. Banyak mahasiswa merasa bahwa pengalaman ini memberi rasa tujuan dan dukungan sosial yang meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Selain itu, organisasi kampus seringkali fleksibel, memungkinkan mahasiswa menyesuaikan beban kerja dengan jadwal pribadi, sehingga mencegah stres berlebihan. Dengan pengelolaan yang tepat, organisasi kampus justru bisa memperkaya pengalaman tanpa merusak kesejahteraan mental. Sekian, terima kasih. Baik, instruksi. Izin menambahkan argumen dari rekan saya. Senioritas dalam konteks kampus Indonesia memiliki akar yang kuat dalam tradisi pengalaman berbagi kepemimpinan. Tradisi ini terus berkembang seiring waktu dan pada akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kampus di seluruh Indonesia. Senioritas bukan hanya tentang membangun hierarki, tetapi lebih cenderung memberikan arahan, nasihat, dan pengalaman kepada junior-junior yang baru masuk. Ini menciptakan hubungan timbal balik yang sehat antara junior dan senior. Senior bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi lebih tentang membantu junior agar berhasil dalam perjalanan perkuliahan mereka. Sekian, terima kasih. Mentoring, baik, saya tetap tidak setuju dengan argumen yang disampaikan oleh tim kontra. Mentoring tidak harus dilakukan oleh senior yang lebih tua. Dalam lingkungan yang inklusif, setiap orang dapat saling belajar tanpa memandang usia atau posisi. Hal ini adalah lokal sudah lebih dramatis dan menghargai potensi setiap individu. Terima kasih. Baik, lanjut saja. Masing-masing tim diberikan waktu 5 menit untuk memberikan pernyataan penutup, dimulai dari tim kontra. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya untuk kesempatan berbicara dan rekan-rekan saya yang saya banggakan juga rekan-rekan tim pro dan saya banggakan. Izinkan saya untuk memberikan pendapat akhir, yaitu kami menolak mosi yang dimana mosi tersebut adalah budaya organisasi kampus lebih sering membentuk toxic culture daripada memberikan manfaat. Tim kontra atau tim kami dengan tegas menolak mosi bahwa organisasi kampus lebih sering membentuk toxic culture daripada memberikan manfaat. Kami meyakini bahwa organisasi kampus adalah wadah penting bagi pengembangan diri, peningkatan keterampilan, dan persiapan menuju dunia kerja yang lebih kompetitif. Hal ini ada beberapa poin utama yang mendukung posisi kami. Yang pertama yaitu yang dimana dalam argumen awal tim kontra atau tim kami telah menunjukkan bahwa dalam organisasi kampus ini
organisasi memberikan manfaat yang signifikan seperti pengembangan soft skill, persiapan dunia kerja, pengembangan relasi profesional, dan peningkatan kepercayaan diri, juga mentoring dari senior. Kemudian, tim Kontra juga beberapa kali mematahkan argumen tim pro dengan cara yaitu menunjukkan bahwa senioritas yang sehat dapat menjadi mentoring yang membangun, bukan tekanan psikologis. Tim Kontra juga menegaskan bahwa pengelolaan waktu yang baik dalam organisasi mendorong disiplin dan efisiensi, bukan beban yang mengganggu kehidupan pribadi ataupun akademik. Tim Kontra juga memperlihatkan bahwa konflik dalam organisasi adalah kesempatan untuk belajar, menyelesaikan perbedaan, bukan sekedar menciptakan budaya toksik. Tim Kontra juga menyampaikan bahwa pengucilan dan ketidaksetaraan tugas dapat dicegah melalui kebijakan yang adil dan komunikasi transparan yang sayangnya pada kesempatan ini tidak dibahas secara mendetail. Kemudian, tim Kontra juga mematahkan argumen yang menyatakan bahwa struktur organisasi ini tidak mendukung kebebasan berpendapat. Kami menekankan bahwa struktur organisasi ini mendukung kebebasan berpendapat, bukan sekedar kepatuhan tanpa ruang diskusi. Sekian dari kesimpulan tim Kontra. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada tim Kontra. Sekarang giliran tim pro untuk menyampaikan pernyataan penutup. Baik, terima kasih kepada moderator dan dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan debat sekalian. Berdasarkan argumen serta fakta yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, sudah jelas bahwa organisasi kampus ini menciptakan toxic culture yang merugikan anggotanya. Meskipun manfaatnya ada, namun dampak negatif yang lebih sering muncul menunjukkan bahwa reformasi dasar dibutuhkan agar organisasi kampus ini benar-benar bisa menjadi tempat yang mendukung perkembangan masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, bahwa yang pertama itu mengenai konflik internal dalam organisasi kampus seperti perebutan jabatan atau pemunculan anggota seringkali menciptakan suasana yang tidak sehat dan merusak hubungan sosial antar anggota. Yang kedua, budaya senioritas yang kuat dalam organisasi kampus seringkali menciptakan tekanan psikologis bagi mahasiswa baru dan mengarah pada budaya yang tidak sehat. Dan yang ketiga, beban kerja yang berlebihan dari organisasi kampus seringkali mengganggu kehidupan pribadi dan akademik mahasiswa yang dapat merusak kesejahteraan mental mereka. Oleh karena ini, tim kami setuju dengan mosi pagi ini bahwa budaya organisasi lebih sering membentuk toxic culture daripada memberikan manfaat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada dua tim atas argumen dan pernyataan penutup yang luar biasa. Selanjutnya kami persilakan kepada juri untuk memberikan penilaian serta komentar atau evaluasi atas jalannya pertandingan kedua ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memberikan penilaian terhadap tim pro dengan mosi organisasi kampus lebih sering membentuk toxic culture daripada memberikan manfaat. Tim pro menyampaikan argumen yang solid dan juga terstruktur dengan baik, yang mana argumen ini sangat meyakinkan, terutama pada organisasi kampus itu merugikan, ya, ini membentuk toxic culture. Karena tim pro memperkuat dengan argumen-argumen tersebut dengan contoh tambahan dalam organisasi kampus dalam kehidupan nyata disertai dengan data untuk memperkuat argumennya. Terus selanjutnya kemampuan membantah argumen lawan dan juga strategi mempertahankan argumen pro terhadap mosi sangat baik. Meski beberapa anggota dari tim pro ini tidak semua mempertahankannya dengan mendalam. Terus ada kebawaan dan juga keterlibatan emosional. Kebawaan tim pro ini sangat percaya diri dan meyakinkan berhasil membangun koneksi emosional dengan audiens, namun masih ada anggota lain yang masih kurang profesional dalam pembawaan menyampaikan argumennya. Contohnya tadi ada yang ketawa. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mengemukakan komentar saya kepada tim kontra dengan mosi organisasi kampus lebih sering membentuk toxic culture daripada memberikan manfaat. Tim kontra tadi menyusun argumennya dengan jelas ya dan terstruktur, dimulai dengan penolakan terhadap mosi dan disertai dengan poin-poin yang sudah diikuti. Kemudian juga argumennya yang sangat
yang disampaikan juga sangat meyakinkan dan diperkuat juga dengan contoh tambahan. Kemudian pembawa tim juga sangat percaya diri dan meyakinkan berhasil membangun koneksi emosional dengan para audiens. Kemudian juga kesimpulan tadi yang dipaparkan juga kuat dan tegas merangkum argumen dengan baik. Baik, terima kasih kepada juri atas penilaian dan evaluasinya. Dengan demikian pertandingan kedua selesai. Demikianlah seluruh rangkaian debat kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan argumen yang luar biasa. Para juri atas penilaian dan evaluasinya, serta kepada hadirin sekalian yang telah menyimak acara ini dengan baik. Kami berharap debat ini memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di acara berikutnya. Iya, sudah.